Tadi yang pertama adalah Ascaris lumbricoides atau kita kenal dengan cacing gelang. Ini dia berkembang biak di tanah ya. Kemudian ada Trifuris trifuria atau kita kenal dengan cacing cambuk ya. Perbedaannya di sini dia lebih panjang lagi. Kemudian ada Ankylostoma duodenale atau dan juga Necator americanus atau kita kenal dengan cacing tambang. Nah, ini semuanya berkembang biak. Transmisinya adalah melalui tanah, kemudian bisa berkembang biak dengan baik di dalam tubuh kita ternyata. Untuk faktor yang mempengaruhi ada beberapa hal ya, mulai dari sosial ekonomi yang rendah. Kenapa ini bisa menjadi faktor yang sangat berpengaruh? Karena dengan sosial ekonomi yang rendah akan menyebabkan seseorang itu mempunyai akses yang kurang terhadap air yang bersih, kamar mandi yang bersih, dan juga terkait dengan fasilitas buang air besarnya. Nah, faktor-faktor ini tadi nanti akan meningkatkan risiko terjadinya cacingan. Ya, untuk cacing gelang, tadi salah satunya karena ada tanah yang terkontaminasi feses ya. Cuma mungkin untuk sekarang tidak sebanyak waktu dulu, karena sekarang masyarakat sudah mempunyai jamban atau WC sendiri yang itu berada di dalam rumah, kecuali mungkin pada daerah-daerah tertentu yang masih buang air besar sembarangan. Nah, nanti bisa berisiko terjadinya adanya kontaminasi telur cacing gelang ini pada tanah di sekitarnya. Hati-hati pada anak yang sering memasukkan jari. Nah, karena di sini memang pada anak itu ada fase dia mempunyai kepuasan di daerah mulut, sehingga dia akan memasukkan entah itu jempolnya atau mungkin jari-jari yang lain, dan dia baru saja bermain dengan menggunakan pasir atau tanah, dan ternyata di situ ada telur cacingnya. Maka nanti akan berisiko terjadinya infeksi kecacingan. Terkait juga dengan penggunaan jamban yang kurang ya. Untuk yang sekarang mungkin sudah tingkat pendidikan yang cukup bagus, sosial ekonominya cukup bagus, belum lagi program-program dari pemerintah yang sekarang sudah bebas dari buang air besar sembarangan, itu yang diharapkan. Kurangnya pemakaian jamban akan menyebabkan pencemaran tanah dengan tinja, baik itu di sekitar halaman rumah, mungkin ada juga yang buang air besar di bawah pohon, atau mungkin di kebun-kebun juga. Karena apa? Ternyata telur cacing tadi bisa hidup hingga bertahun-tahun ya. Nah, ini ada yang ngantri untuk buang air besar, tapi ada juga yang dia buang air besar sembarangan. Ya, cacing ternyata ada jantan dan betina, sama seperti kemarin ya, ada jantan dan betina, dan ternyata betina itu luar biasa. Nah, pada cacing jantan di sini untuk panjangnya 15 hingga 31 cm, berarti hampir sepanjang penggaris yang kita miliki itu, dengan lebar 2 sampai 4 mm, berarti ini kecil ya, dengan ujung posterior yang melingkar ke arah ventral dan ujung ekor yang tumpul. Jadi kalau kita lihat, ini adalah contoh yang laki-laki. Ini yang ventral, yang male ya. Jadi dia ekornya tumpul, beda dengan yang perempuan. Lalu kita lihat gambarnya juga, ini yang betina perempuan. Ya, Ascaris betina, dia mempunyai ukuran yang lebih besar. Panjangnya bisa mencapai 49 cm, jadi ternyata lebih panjang lagi dengan lebar 3 sampai 6 mm. Pada Ascaris betina dia mempunyai ovarium, kemudian ternyata telurnya hampir 27 juta telur ya pada satu waktu. Bayangkan kalau separuh saja yang menetas sudah sekian juta.
dengan 200.000 telur dikeluarkan setiap harinya. Jadi infeksi ini akan mudah sekali untuk menular ke yang lain karena sekali bertelur saja dia 200.000. Kalau sekian hari, nah kita tinggal mengalihkan aja. Jadi dia lebih besar, kemudian pada betina ininya akan lebih runcing, ya. Kemudian dia di ovarium memiliki 27 juta sel telur dengan satu kali keluar sekitar 200.000 telur. Kalau telur ayam masih lumayan ya 200.000 gitu kan tidak akan terjadi kenaikan harga telur ya, tapi ternyata ini adalah telur cacing. Ada telur yang dibuahi, ada telur yang tidak dibuahi. Nah, ini berbeda. Telur yang sudah dibuahi akan berbentuk oval sampai dengan bulat dengan panjang 45 sampai 75 milimikron. Sedangkan yang belum dibuahi ini adalah 88 sampai 94 milimikron dengan lebar 44 milimikron. Jadi untuk mengetahui ada telur cacing atau tidak, maka kita harus melakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop. Nggak akan kelihatan kalau misalkan ada anak kecil, kemudian kita lihat fesesnya nggak ada, cacingnya nggak kelihatan. Tapi kita bisa menemukan telur-telur cacing jika menggunakan bantuan alat. Dinding uterina cacing menghasilkan lapisan luar yang tebal dan bergumpal pada telur, yaitu pada saat telur keluar melalui feses. Lapisan ini berwarna coklat keemasan karena terwarnai oleh embrio biasanya belum membelah ketika masih berada di dalam feses. Ya, jadi ketika seseorang itu dia terinfeksi atau di dalam tubuhnya ada askaris, maka ketika keluar itu yang bersama feses itu adalah dia masih berbentuk cacing, telur-telur cacing, ya. Kemudian nanti dia misalkan tersebar di dalam tanah karena dia buang air besar sembarangan, maka nanti yang masuk ke dalam tubuh host berikutnya, yaitu tuan rumah berikutnya itu adalah yang dia masih dalam bentuk telur atau malah sudah dalam bentuk kista, sehingga tadi dia tidak akan mudah rusak oleh enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan kita. Ketika dia rusak pun justru itu akan semakin membantu untuk proses keluarnya si larva cacing, ya. Lapisan 1 rusak, nanti sampai di lambung lapisan kedua rusak, habis itu lapisan ketiga rusak. Berarti lapisan yang terakhir itu nanti ketika dia masuk ke dalam usus sudah dalam bentuk yang larva atau bayinya cacing. Embrio membutuhkan waktu 9 sampai 13 hari untuk menjadi telur matang. Kemudian dia juga resisten terhadap suhu yang rendah. Jadi misalkan cuacanya dingin atau mungkin sangat kering, bahkan dengan zat kimia saja dia masih bisa bertahan. Kemudian embrio bisa mati dalam waktu singkat bila terpapar sinar matahari dan suhu tinggi. Terus kenapa tidak mati, Bu, telur-telur cacing tadi? Karena kita tahu orang BAB sembarangan itu nggak mungkin mencari tempat yang terbuka. Nah, pasti tempatnya itu yang rimbun, yang agak tersembunyi. Dan daerah-daerah yang tersembunyi dan rimbun tadi, pasti dia suhunya adalah suhu yang kelembapannya cukup ya, tidak kering banget juga enggak, panas banget juga tidak. Ini adalah siklus hidup dari askaris ya. Jadi ada yang betina, tapi dia lebih panjang, lebih besar, berbeda dengan yang laki-laki. Nah, ketika ada feses yang dia dari orang dia buang air besar sembarangan, maka telur-telur cacing tadi dia akan menjadi telur yang terbuahi, kemudian dia akan mulai membelah dan seterusnya masih dalam bentuk kista. Ketika ada seseorang yang dia berkebun atau mengkonsumsi makanan yang tidak dicuci dengan bersih masuk ke mulut kita, kemudian dia akan mulai beredar ke dalam tubuh kita, seperti itu.
ini siklusnya ya. Jadi infeksi terjadi ketika telur yang berisi larva yang belum menetas tertelan bersama air atau makanan yang tercemar. Jadi makanya tadi masih belum berupa anak cacing, itu bukan. Telur akan menetas di duodenum, kemudian akan menembus mukosa dan submukosa, yang berikutnya akan memasuki ke daerah kelenjar limfe ya atau saluran limfe. Cacing memasuki sirkulasi paru dan menembus kapiler menuju daerah yang mengandung udara. Jadi ternyata cacingnya bisa jalan-jalan. Ketika Anda batuk pilek, ada juga yang menyarankan untuk mengkonsumsi obat cacing. Siapa tahu ternyata ada calon-calon cacing di situ. Cacing akan tumbuh hingga mencapai 1,4 atau 1,8 mm dalam 10 hari. Kemudian dia naik ke faring dan akan masuk ke saluran pencernaan kita. Cacing yang tahan asam lambung, nah tadi ya, jadi dia memang tidak rusak, walaupun ada asam lambung di tubuh kita sebagai salah satu pencegahan ketika ada bakteri atau parasit yang masuk, maka dia akan masuk ke dalam usus halus dan dia akan menjadi dewasa atau matang di situ. Kemudian 60-65 hari setelah tertelan, cacing tadi akan menjadi dewasa dan dia akan mulai bertelur lagi. Ya, jadi dia yang tadinya telur, kemudian menetas, kemudian dia tumbuh di situ, ketemu dengan pasangannya, dia kemudian terjadi adanya pembuahan, dia mulai bertelur lagi, nanti dia akan keluar melalui feses. Dan begitu seterusnya untuk siklus tadi akan bertahan di dalam tubuh kalau kita tidak mengkonsumsi obat cacing dengan benar. Ya. Cacing dewasa dengan panjang 20-40 cm dan hidup dalam usus halus manusia bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Nah, terkait dengan cacing yang dia panjangnya hingga 40 cm, ada kalanya ketika minum obat cacing mereka pada takut. Jangan-jangan nanti cacingnya keluar bareng dengan feses ya, takut apa ya, kalau kilo itu apa ya, kan lihat cacingnya panjang gitu. Tapi ada juga beberapa obat cacing yang di situ sudah menyebabkan cacingnya itu istilahnya kayak rusak, sehingga ketika keluar ya sudah hanya bentuk feses aja. Kebanyakan infeksi ringan tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau hanya mungkin cacingnya hanya satu, hanya sedikit, dia tidak menimbulkan gejala apapun, tetapi cacing yang baru menetas nanti akan menembus mukosa usus, akan menyebabkan adanya kerusakan. Ternyata ada juga cacing yang tersesat, dia ternyata jalan-jalan ke yang lain ya, bisa itu di limpa, hati, di kelenjar limfe, dan juga bisa sampai ke otak. Kemudian cacing dapat menyebabkan perdarahan kecil pada kapiler paru ketika memang ada yang masuk ke sana. Makanya mungkin akan ada gejala gangguan nafas di situ terkait dengan adanya cacing. Pada infeksi berat akan terjadi adanya perdarahan, kemudian akan terjadi edema, kemudian akan terjadi sumbatan pada ruang udara, sehingga tadi akan bisa menyebabkan adanya gejala gangguan pernafasan. Kemudian akumulasi sel darah putih dan epitel yang mati bisa juga memperparah adanya sumbatan tadi. Nanti untuk diagnosa penyakitnya, ya, diagnosa penyakitnya adalah Ascaris lumbricoides pneumonitis ya, atau dikenal dengan lover pneumonia yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ada gejala pneumonia ya pada si pasien,
mulai dari gangguan nafas, karena ini adalah radang pasti ada kenaikan suhu dan seterusnya, yang itu disebabkan adanya infeksi dari cacing. Nah, makanya di sini kita harus hati-hati ketika ada resiko di daerah tersebut ternyata banyak yang buang air besarnya masih sembarangan, kemudian kita jarang menutup makanan yang tersedia di meja makan sehingga mudah dihinggapi oleh lalat, maka kita bisa mengkonsumsi obat cacing setahun 2 kali ya, jadi tiap 6 bulan sekali. Makanan utama cacing di sini adalah cairan pada lumen usus. Pada kondisi yang berat ya, itu bisa menyebabkan adanya malnutrisi pada anak. Jadi anaknya kelihatan kurus tetapi perutnya besar. Sama seperti ketika kita lihat ada ibu hamil, ternyata dia berat badannya kurang. Nah, pasti kita akan curiga ini enggak hamil ini kayak kecacingan. Gejalanya adalah nyeri abdomen, ada urtikaria, ada eosinofilia, kemudian ada nyeri pada mata, bahkan ada kalanya sesak nafas ya atau asma. Bisa juga terjadi adanya insomnia, gangguan tidur terkait dengan adanya respon alergi terhadap metabolik cacing. Jadi ini kalau dia infeksinya adalah sedang sampai berat, tapi kalau dia infeksinya ringan maka tidak menimbulkan gejala yang berat. Nah, ini makanan atau tanah yang tercemari ketika kita mengkonsumsinya atau tadi ya ada kebiasaan suka memasukkan jari-jari kita ke dalam mulut, maka nanti akan berisiko baik itu masuk ke dalam otak, ke dalam hati, bisa juga ke daerah usus buntu atau apendik. Di sini untuk telur ya, dia akan masuk ke dalam usus halus. Nanti dia juga bisa mencapai dalam bentuk usus dewasa yang nantinya akan bertelur kembali. Jika jumlah cacing banyak di dalam usus, maka dia bisa berkeliaran alias jalan-jalan, ya, bisa ke apendik atau tadi usus buntu, kemudian anus, pankreas, trachea, bahkan sampai ke telinga, bahkan bisa keluar melalui mulut dan hidung. Nah, ini mungkin kondisinya sudah sangat parah ya, banyak sekali cacingnya. Cacing betina juga bisa berkeliaran di dalam tubuh jika tidak ada cacing jantan. Tapi kalau ada cacing jantan, dia tenang aja di dalam ususnya, nggak kemana-mana. Ini gejalanya, ada penurunan nafsu makan, perut membuncit ya, tadi sudah kita lihat salah satunya, tapi itu pada kondisi sudah infeksi sedang atau berat. Kemudian ada kondisi yang lemah atau pucat, berat badan menurun, karena di sini nutrisi tidak teresorpsi dengan bagus, bahkan juga bisa disertai adanya mual dan muntah. Siapa saja yang beresiko untuk mengalami kecacingan? Yang pertama, dia jarang cuci tangan, tidak menggunakan jamban yang sesuai dengan istilahnya standar ya yang kita anjurkan. Kemudian pada orang-orang yang biasa menggunakan tinja sebagai pupuk dan juga kebiasaan tidak menutup makanan, sehingga ada kemungkinan ketika ada lalat yang hinggap dan dia membawa calon atau telur cacing. Jadi kalau dulu itu BAB itu sembarangan, bisa di sungai, bisa di sawah, di kebun juga bisa. Nah, harapannya yang sudah sesuai dengan standar ya, jadi untuk pembuangan limbah tinjanya sudah tertutup, tidak sembarangan seperti ini. Kemudian bagaimana kita bisa mengatakan bahwa seseorang itu memang mengalami adanya infeksi kecacingan atau askariasis? Tidak semua yang kurus pasti akan kita katakan cacingan ya. Kamu kok kurus sih, berarti kamu cacingan. Tidak. Untuk diagnosa pasti ya kita harus menemukan adanya cacing atau telur cacing pada tinja. Jadi biasanya ketika ada gejala-gejala tadi, maka kita akan meminta pasien untuk mengambil sampel fesesnya sedikit aja, nggak usah banyak, nanti dimasukkan ke dalam botol spesimen, nanti akan dikirim ke laborat dan akan dilihat apakah di situ ada
tinja, ada telur cacing pada tinja si pasien tersebut. Bisa juga itu sampai terlihat ketika ada cacing yang tadi ya katanya adalah berkeliaran yang sampai ke saluran empedu, maka bisa kita lakukan pemeriksaan dengan namanya adalah kolangiografi intravena, sehingga untuk melihat apakah ada cacing di yang dia mengalami adanya perpindahan. Bisa juga dilakukan radiografi untuk mengamati apakah ada cacing-cacing di dalam saluran pencernaan kita. Cuma yang paling lebih, istilahnya apa ya, paling awal tadi bisa dilakukan untuk pemeriksaan mikroskopik ya, apakah ada telur cacing atau tidak pada tinja si pasien. Tinja yang tidak mengandung telur askaris dapat terjadi. Jadi ketika kita periksa, nggak ada kok ini ternyata telurnya, jangan-jangan kita salah mendiagnosa. Tetapi ada kalanya ternyata cacing di dalam usus belum menghasilkan telur, sehingga ketika kita periksa nggak ada apa itu telur cacingnya, atau ternyata hanya ada cacing jantan saja. Jadi dia tidak akan bereproduksi untuk menghasilkan telur. Atau penyakit masih dalam waktu inkubasi, yaitu baru terdapat bentuk larva. Sehingga kita belum bisa menemukan cacing yang sudah dewasa maupun telur cacingnya. Makanya ketika dilihat ya fesesnya nggak ada, ini nggak mungkin kalau kita katakan dengan kecacingan karena tidak ada bukti telur cacing di daerah feses. Untuk terapinya tadi sudah disampaikan, bisa pirantel pamuat, bisa itu mebendazol, albendazol, ya jenis-jenis zolzol sesuai dengan dosis bisa dikonsumsi. Kemudian kalau untuk program itu adalah setiap 6 bulan sekali, itu anak-anak SD akan diberikan obat cacing sehingga bisa mencegah terjadinya kecacingan. Upaya pencegahannya mulai dari tidak menggunakan tinja sebagai pupuk ya. Sekarang kita sudah bisa mendapatkan pupuk dari, kalau misalkan akan menggunakan kompos dipersilahkan, atau mungkin ini ya kotoran hewan itu ya seperti kambing, sapi yang banyak digunakan sebagai pupuk juga. Ketika kita mengkonsumsi sayuran segar atau mentah ya kita sebut dengan lalapan. Ini mulai dari mungkin timun, kol, kemudian yang kemangi juga bisa, tomat. Nah, kalau itu dalam bentuk masih mentah atau segar karena dipakai lalapan, usahakan kita mencuci dengan bersih dan juga dengan air mengalir. Kemudian juga cuci tangan, selalu menggunakan sabun. Tidak hanya karena COVID saja, tetapi kita juga mencegah untuk penularan dari cacing ini. Bisa profilaks COVID cacing, tadi bisa dilakukan setiap 6 bulan. Dan ingat, sanitasi lingkungan terkait dengan jamban keluarga, kemudian rumah, kemudian juga tidak lembab. Nah, ini perlu sekali untuk kita laksanakan. Jangan lupa untuk melakukan konseling dan edukasi. Tiap keluarga harapannya sudah punya jamban masing-masing ya, jadi tidak akan buang air besar di WC paling panjang di dunia, atau mungkin di kebun-kebun ya, ini tidak menggunakan tinja sebagai pupuk, kita bisa berganti dengan yang lain. Hindari kontak dengan tanah yang tercemar dengan tinja manusia. Ya, misalkan kalau misalkan harus mencari tanah ya, cari yang dia tidak terlalu lembab, cari yang dia kering, kemudian pakai sarung tangan. Jangan lupa setelah itu kita harus segera mencuci tangan. Dan tadi untuk kondisi rumah harus kita jaga tetap bersih dan tidak lembab. Ingat untuk cuci tangan terkait dengan pencegahan kecacingan ya. Karena cuci tangan itu tadi bukan hanya kita mencegah cacing, bukan hanya kita mencegah COVID,
tapi kita juga mencegah terkait dengan nanti ketika Anda praktek di rumah sakit, ada beberapa event atau kegiatan yang Anda harus selalu mencuci tangan, baik itu sebelum dan sesudah. Nah, ini terkait dengan pencegahan kecacingan. Ketika sudah selesai, kita buang air besar, atau kita nyeboki orang, adik kita, tetap kita harus cuci tangan. Saat kita mau menghidangkan makanan juga cuci tangan, sebelum makan cuci tangan, atau ketika kita memegang misalkan kita punya hewan peliharaan atau benda-benda yang kotor, ya kita tetap harus selalu mencuci tangan. Ya, oke, sedikit pantun. Bapak Camat suka berkebun, Ibu Camat senang menjahit. Cucilah tangan memakai sabun agar tidak terkena penyakit. Mungkin itu materi tentang infeksi askariasis yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan atau diskusi atau mau sharing informasi, dipersilahkan.